suara kami untuk rakyat Indonesia. Prabowo Gibran. Perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silakan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Selalu diserang dan difitnah, Gibran justru makin populer, berikut hasil survei Denija. Setelah ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, Gibran Raka Buming Raka yang masih menjabat wali kota Surakarta terus diserang dan difitnah. Akan tetapi, kenyataan yang dibeberkan oleh tim kampanye nasional atau disebut dengan TKN Prabowo Gibran, bahwa efek sosok Gibran mulai terlihat dari sisi elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tersebut. Selama ini Mas Gibran selalu diserang, baik kritik maupun fitnah, tapi ternyata itu tidak mempan. Semakin diserang, Mas Gibran justru makin populer. Ini luar biasa, kata Nurul Arifin dalam keterangannya. Nurul mengaku semakin bersemangat usai melihat hasil survei lingkaran survei Indonesia Denija yang menempatkan Prabowo Gibran di urutan teratas elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Salah satu temuan penting survei tersebut, kata Nurul, adalah wali kota Surakarta itu mulai memberi efek elektoral bagi Prabowo. Survei tersebut menemukan tingkat popularitas Gibran naik sebanyak 18% dalam waktu sebulan. TKN justru bersyukur atas serangan-serangan yang membuat Mas Gibran banyak dibicarakan. Bagi TKN, ini menjadi semacam marketing gratis menuju Pilpres 2024, ucapnya. Hasil survei Denija juga menemukan bahwa tingkat kesukaan terhadap Prabowo Gibran meningkat di 2 segmen pemilih, yaitu di kalangan anak muda dan pemilih yang puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Memang 2 segmen inilah yang menjadi prioritas utama Mas Gibran. Artinya, kita sudah berada di jalur yang benar, ucap Nurul. Ia menambahkan, hasil survei Denija juga mengonfirmasi bahwa Gibran juga memberi efek secara teritorial. Elektabilitas Prabowo Gibran di Jawa Tengah tercatat meningkat sebanyak 13,9%, meski masih tertinggal dibanding pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal ini jadi bukti bahwa Mas Gibran memberikan efek elektoral. Ini memancing optimisme kita, Jawa Tengah ternyata juga kandang dari Pak Jokowi dan Mas Gibran, kata Nurul. Survei LSI Denija menyatakan dukungan responden pada Prabowo Gibran sebesar 40,3%. Diikuti oleh pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin masing-masing di angka 28,6% dan 20,3%. Survei LSI Denija digelar pada 6 sampai tanggal 13 November tahun 2023. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka, sementara margin of error sekitar 2,9%. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Dinasti politik, munculnya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dinasti politik sendiri dapat disimpulkan bahwa, adanya calon yang masih memiliki hubungan keluarga dengan seseorang di pemerintahan yang sedang berkuasa. Kita ketahui bahwa pemilihan umum presiden akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan ada juga Prabowo dan Gibran. Seperti yang kita ketahui, Gibran merupakan bakal calon wakil presiden yang dimana sebagai pendamping Prabowo. Namun kita juga mengetahui bahwa Gibran merupakan anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Dalam hari-hari menempuh masa akhir dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau dikatakan melakukan sebuah manuver yang luar biasa. Namun sebenarnya, Indonesia merupakan negara yang mengandalkan suara rakyatnya sehingga, dalam hal ini seluruh populasi masyarakat Indonesia memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Sehingga tidak adanya dinasti politik di Indonesia itu sendiri, karena dalam pemilihan presiden dan wakil selanjutnya dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dalam kata lain, Presiden Joko Widodo tidak menggunakan dinasti politik itu sendiri, karena Gibran tidak otomatis menjadi pengganti pemimpin negara karena hubungan darah. Namun sebaliknya pengganti kepemimpinan negara ditentukan oleh kita dan untuk kita juga. Maka dari itu sebagai rakyat Indonesia, bijaklah dalam memilih karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita sendiri. Jangan biarkan kamu kehilangan suaramu atau membiarkan suaramu hilang untuk kemajuan negeri ini. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga.
Ramai dihujat netizen di X Gibran Raka Buming tanggapi dengan santai. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka tengah menjadi perbincangan. Apalagi dia akan maju di pemilu 2024 bersama Prabowo Subianto, beda partai dengannya. Warganet pun banyak menghujatnya di media sosial X, namun kakak Kaesang Pangarep ini menjawab dengan santai soal hujatan itu. Cuitan-cuitan tersebut terlihat dari beberapa tangkapan layar yang dibagikan oleh beberapa akun TikTok. Seperti yang diungkapkan oleh akun X Ganjar for Presiden 2024 yang mengatakan jika kedua anak Jokowi munafik dan telah dibutakan kekuasaan. Gibran Kaesang, kedua anak Jokowi yang munafik telah dibutakan oleh kekuasaan, kata netizen. Alih-alih marah, Gibran menjawab cuitan tersebut dengan santai. Gibran hanya menjawab dengan emotikon seperti meminta maaf. Cuitan lainnya yaitu dari akun Henry Setiawan. Kata dia, kelakuan dan tindakan Gibran dinilai tidak sesuai. Ia pun berkata kasar kepada Gibran. Boleh jujur ya, kelakuanmu elek cuk, banyak tindakan yang dah sesuai omongan, kata akun tersebut. Gibran juga menanggapi cuitan tersebut dengan santai. Ia hanya menjawab iya pak sembari menyematkan emotikon maaf. Tak hanya menghujat Gibran, ada juga warganet yang menghujat Ibu Iriana. Gibran pun hanya bisa membalas dengan permintaan maaf. Berita selanjutnya hari ini adalah Ganjar kritisi masalah hukum di era Jokowi, kata Airlangga, tanya ke Menko Polhukam. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto meminta Capres Ganjar Pranowo untuk menanyakan persoalan penegakan hukum di era Jokowi yang dikritisinya ke Menko Polhukam Mahfud MD. Harus ditanyakan ke Menko Polhukam, kata Airlangga. Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ya, dengan kasus ini putusan MK jeblok, kata Ganjar. Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut. Rekayasa dan intervensi yang membuat itu kemudian independensi menjadi hilang, terang Capres nomor urut 3 tersebut.